1, 2, 3, take 1. Mulai. Gak jadi take nih. Udah take 2. Ya udah, take 2. Cepetan toh. Lah gue guyang-guyung. Ya wes. Serius. Ya. Oke. Take 1. Itu apelnya ya? Cuy. Ya udah, take 1. Mulai. To 1001 Perspectives of Life. Hari ini di segmen Pillow Talk kita kedatangan tamu istimewa. Yeay. Oke. Silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Sukma Wirawan. Saya apa aja nih? Umur sekarang udah 30 sih. Jadi kalau channelnya namanya Young Talk kayaknya masih Young Leaders kayaknya kurang sesuai karena udah umur 30 ya. Tapi apalagi perjalanan karir ya, perjalanan pekerjaan udah di BFV Finance ya, satu perusahaan industri multi finance yang mungkin rekan-rekan cukup kenal ya. Tapi mungkin kalau rekan-rekan masih umur 20 mungkin nggak terlalu kenal lah ya. Tapi silahkan di searching aja ya, satu perusahaan ini cukup gede, organisasi ini udah cukup kuat, mengejar karir udah 8 tahun. 8 tahun? 2012, ya 8 tahun, 2012 Oktober, kurang hitungan bulan lah. Oke. Ya kan, pernah jadi anggota tim, pernah jadi tim leader juga, pernah jadi pimpinan juga, dan hari ini posisinya pegang tim juga lah. Oke, pertama kali jadi leader itu posisi apa dan di mana? Di kerjaan? Iya. Di kerjaan pertama kali jadi leader itu lebih ke kayak, jadi di tempat kerja di kantor itu ada acara ya, dan disitulah disitulah jadi ketua ya kan, dan disitulah megang tim pertama untuk di masalah pekerjaan ya. Umur berapa? Umur lupa. 20 ya, pasti 20-an dong. Pasti 20-an ya, 25 ya, 26 lah, 26. Oke. Nah, setahu saya nih, Mas Sukma kan dulu pernah jadi BM. Pernah. Nah, BM tuh berarti tahun kapan? Terus berarti umurnya juga masih muda banget dong? Ya, BM mungkin BM itu 3 tahun yang lalu, 27 berarti ya. 27 ke 28 itu jadi pimpinan cabang ya kan, di satu cabang yang cukup gede, di salah satu anak cabang perusahaan BFV ini ya kan, di kota Pontianak. Kalau viewers tahu ya, Pontianak. Di situ untuk tim ya, untuk tim yang ada di bawahnya itu mungkin sekitar 50-an orang lah. 50 sampai 60 orang. Jadi Mas Sukma ini di umur 27 tahun, dimana saya masih hahihi mungkin lagi pacaran nonton film. Nah, Mas Sukma itu memimpin 50 orang. Gitu. So, menurut Aing sih ini keren banget ya prestasinya, terus di umur segitu, yang teman-teman yang lain mungkin Ajeng sendiri untuk sekarang Ajeng sendiri umur 28 dan belum pernah tuh mimpin sebanyak itu gitu, walaupun misalnya pernah pegang event pun juga nggak sebanyak itu. Jadi Oke, without further ado kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih tentang kedepannya, masa depan. Jadi kira-kira untuk kedepannya nih, ada nggak tujuan atau goal yang udah lagi disetting dari sekarang? Goals yang hari ini aku setting sih lebih ke pasti hidup bebas financial freedom ya, kalau bahasa sekarang financial freedom, dimana literally asli kita artinya uang bekerja untuk kita, yaitu yang lagi saya bangun ya kan. Pekerjaan mungkin ya pasti saya akan kejar karir untuk lebih tinggi
tinggi lagi itu pasti ya. Tapi selain karir yang lebih luas adalah financial freedom itu. Jadi next ketika kebetulan saya juga udah punya anak satu ya, next anak saya udah gede, saya karena aku ya aku bisa full support dia ya kan untuk masa depan dia, baik itu untuk pendidikan atau kehidupan dia di masa yang akan datang. Berarti intinya maksudnya financial freedom adalah nggak perlu ngapa-ngapain, itu tuh uang udah mengalir sendiri kayak gitu. Nggak harus seperti itu, nggak harus seperti itu. Cuman kerja tetap ya kan, kerja tetap, tapi kita kerja satu yang datang dua. Oh, I see. Oke, siap. Itu yang. Nah, itu tuh terinspirasi dari mana sih Gole itu? Banyak, terinspirasi dari, kalau rekan-rekan tahu, viewer tahu itu kayak Warren Buffett, ya kan? Bayangin ya, Warren Buffett setiap 5 tahun, saya pernah dengar satu interview gitu juga, setiap 5 tahun kekayaannya itu berlipat ganda hampir sampai 25 kali lipat. Oke, jadi intinya terinspirasi dari itu ya. Nah, ini kan sekarang menjabat sebagai unit head ya. Kalau misalnya di tempat kita unit head yaitu level manajerial lah di head office. Yang sekarang dijalani itu sebenarnya udah sesuai sama passion nggak sih? Passion kalau dibilang unit ya, unit ini sebenarnya adalah unit yang pernah saya minta ke atasan saya juga. Okay. Ya kan? Saya minta itu 2018 ya kan, bulan Maret saya minta posisi itu, tapi dikasih di awal Januari 2020. Sesuai passion nggak? Mungkin iya, karena ya namanya diminta kan berarti di situ saya seneng jalanin. Saya memang ketika menjalanin itu tuh melakukannya dengan hati gitu loh, dengan senang hati, dengan ya maksudnya memang kita bekerja keras untuk hal itu gitu, dan itu menurut saya itu menyenangkan gitu. Jadi kerja sama senang karena ya, hati juga. Benar. Kalau menurut Mas Sukma nih, sebenarnya tuh bakatnya di mana sih? Wah, saya nggak punya bakat. Adanya apa? Menurut saya bakat saya sendiri itu nggak tahu. Saya kalau ngomongin olahraga, saya tuh nggak ada olahraga yang saya jagoin. Oke. Ya kan, ngomongin aktivitas lain kayak apa sih sekarang aktivitas ya kayak bikin kata-kata, nulis di media sosial, saya juga nggak jago banget. Saya lebih tuh kayak ke semua saya mau coba ya kan. Saya mau belajar sesuatu yang baru, baik itu meskipun dengan umur saya yang udah 30 ini, saya belajar ke orang yang lebih muda ya kan, kayak kamu Jeng ya kan, belajar YouTube. Kalau aku pengen ya aku pasti akan belajar ke kamu ya kan. Tapi kalau untuk bakat sih saya nggak ada satu keahlian yang spesifik ya, lebih ke saya mau coba sesuatu semua. Oke, berarti kayak masih mencari kira-kira tuh apa sih sebenarnya kekuatanku. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Masa sulit nih. Pernah nggak menghadapi masa sulit, situasi sulit di pekerjaan maupun mungkin ya secara personal bercampur di pekerjaan? Masa sulit ya pasti ketika nggak punya duit. Ya kan, masa sulit itu zaman-zaman yang mungkin waktu masih jadi bawahan ya, awal-awal kerja ya kan. Awal-awal kerja itu masa sulit, kenapa? Karena gajinya pas-pasan, gaya hidup tinggi gitu kan. Ya itu sulit yang kita buat ya kan, yang kita buat sendiri kan. Tapi kalau dibilang masa sulit, yang paling sulit ya pasti zaman waktu masih menempuh pendidikan ya, di kuliah ya. Di kuliah merantau ya kan, merantau dari mungkin nggak jauh ya, dari Madiun ke Malang nggak jauh. Cuman kan kalau anak kuliah itu hidup dari uang kiriman ya, dari uang kiriman. Kalau boleh cerita, uang kiriman itu yang lain standarnya tuh kiriman hampir 1 juta gitu kan, zaman 2008 ya. Itu kiriman saya 500.000 untuk hidup 1 bulan ya kan. Akhirnya dari situ saya ya sulit lah ya, hidup 500.000, bayangin seminggu harus berapa, 100.000 gitu kan nggak mungkin. Meskipun makanan di sana murah-murah ya, 3.000, 4.000 dapat makan sekali makan, tapi kan ya makan anak kuliah ya pasti yang menang banyaknya doang, gizinya mungkin urusan nomor terakhir gitu kan. Tapi itu tetap sulit untuk bisa
tetap jalan operasional gitu kan. Kehidupan tetap jalan, akhirnya yang kepikiran di situ ya usaha kecil-kecilan ya, usaha kecil-kecilan. Kalau dulu mungkin kita belum tahu M-Banking bisa isi pulsa, biasanya isi pulsa ke temen ya kan, ya itu saya jalanin hampir 2-3 tahun. Habis itu ketika jam kuliah udah mulai longgar, saya kerja di satu kafe baru yang baru buka juga, gaji 500.000 juga per bulan. Jadi di situ saya kerja, shiftnya itu pagi sampai sore. Jadi saya kerja di situ, karena kafe baru otomatis sepi ya. Nah, siapakah yang datang? Otomatis saya cari sendiri. Karena mungkin teman kuliah saya juga kebetulan saya agak banyak, jadi saya undang teman-teman saya. Jadi sebulan pertama kafe itu yang datang teman-teman saya sendiri gitu kan. Atasan seneng, saya juga seneng. Senengnya kenapa? Selain dapat duit, di situ saya kayak nongkrong sama teman-teman sendiri. Jadi ya happy juga ya, dibawa happy juga. Happy. Terus kemudian kafe itu butuh satu pegawai lagi kan. Karena saya bingung juga, saya ajak teman saya juga. Ya kan, saya ajak teman saya juga. Jadi otomatis kafe itu sebenarnya ya tempat nongkrongan kita. Oh iya, jadi selain kerja juga jadi bawa happy. Benar, ya. Bawa happy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, lanjut. Di sehari-hari nih, pas lagi kerja, ngobrol sama tim, ngobrol sama atasan, pasti ada masa-masanya di mana menemui kayak perbedaan pendapat. Pasti. Nah, untuk menghadapi perbedaan pendapat tuh kayak gimana sih? Apakah kita harus ngalah? Apakah kita harus berjuang? Atau gimana caranya memimpinnya? Perbedaan pendapat kalau kita selama hidup di organisasi dan ada ketergantungan dengan orang lain atau kita juga digantungkan oleh orang lain, itu pasti ada, ya kan? Nah, caranya gimana ketika terjadi perbedaan pendapat? Mengalah nggak harus, ya kan? Tetap ngotot dengan opini kita, ya nggak harus juga. Ya lihat aja sikonnya, lihat aja waktunya. Karena setiap kondisi dan situasi itu berbeda-beda. Kai, nah kalau misalnya nih ada nggak sih situasi di mana Mas Sukma tuh kayak udah putus asa, jadi misalnya di cabang nih, kok pencapaiannya cabang kan sebagai branch manager, pencapaian itu kan jadi target ya, jadi KPI. Nah itu pernah nggak sih ngalamin udah resign aja atau gue udah nggak sanggup lagi nih? Oh, kondisi kayak gitu sih pasti ada ya. Kalau di cabang sih kemarin sih happy banget ya, enjoy banget. Lebih yang kayak gitu tuh lebih banyak mungkin di head office. Gimana tuh di head office? Ya karena kan di head office itu adalah kita ini bertarung dengan pemikiran ya. Nah, menurut saya sih paling mahal itu adalah pemikiran kita. Jadi ketika pemikiran nggak sampai atau mungkin ada satu keinginan kita yang tidak diokein atau tidak setujuin gitu, itu yang biasanya menyebabkan kok kayak gini sih. Nah, atau mungkin ya contoh kalau kita pegang satu channel ya, pegang channel itu, ketika channel kita mungkin di nomor 2 kan dibanding channel lain ya, yang gitu-gitu bisa menyebabkan demotivasi sedikit lah ya. Tapi kan dia masuknya masih di BF ini udah sekian tahun juga, kan dari masih bertahan tuh walaupun mengalami hampir putus asa gitu. Nah gimana sih caranya biar balik lagi kayak gue capek tapi gue capek tapi BFI ini kantor yang menyenangkan, ya kan, orang di dalamnya menyenangkan. Terus kemudian organisasi ini bener kenal banget lah, maksudnya saya secara pribadi juga kenal banget organisasi ini, yang mungkin riuh-riuh seperti itu pasti ada, cuman nggak akan selamanya gitu loh. Pasti akan ada waktunya balik kok agensi atau channel kita yang memang diperhatikan atau unit kita yang diperhatikan kayak gitu. Dan itu menurut saya tuh hanya satu masalah dinamika ya, dinamika organisasi. Kalau kita pasti, kalau orang yang udah lama di organisasi pasti pernah mengalami hal seperti itu. Jadi walaupun nih sekarang rasanya tuh lagi terpuruk, rasanya tuh kayak lagi kepepet gitu, tapi ya inilah situasi, kadang datang ya nanti juga pergi. Kadang kita di situasi yang nyaman lagi. Jadi intinya itu adalah roda berputar
pacaran nggak akan selamanya di bawah. Tapi yang jelas kita tuh nggak boleh ada di zona nyaman, dan itu adalah prinsip yang saya anut. Kenapa? Kalau zona nyaman itu membuat kita merasa udah cukup, akhirnya tidak melakukan apa-apa kan? Nggak ada pengembangan apa lagi. Kalau kata orang kan dulu jangan pernah ngikutin aliran sungai. Ya kan? Ikan hanya yang ikut aliran sungai itu hanya ikan mati kan. Kalau ikan hidup itu kan dia melawan aliran sungai. Melawan arus. Jadi untuk kita bisa berkembang justru kita harus melawan arus. Ya, atau intinya jangan senang berada di zona nyaman. Jadi jangan pasrah aja. Benar. Tetap harus mencari jalan. Oh iya. Oke, siap. Oke, nah sekarang kita di pertanyaan selanjutnya yaitu tentang self development. Oke. Sebenarnya kan pasti ada hal-hal yang bisa membuat kita ini cocok jadi leader. Seseorang itu ya adalah pasti skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa menjadi leader yang bagus. Benar. Nah, kalau menurut Mas Uma tuh skill apa sih yang dibutuhin? Skill yang bagus untuk jadi seorang leader. Atau selama ini skill apa yang Mas pakai? Ngobrol, komunikasi ya. Komunikasi karena komunikasi dan kejujuran. Kalau kejujuran itu kan bukan skill ya, tapi lebih ke apa ya? Ya hati. Komunikasi itu skill. Kenapa? Karena untuk jadi seorang leader itu harus pandai, pintar berkomunikasi. Ya kan? Kadang suasana segenting apapun atau suasana seenggak enak apapun, tapi kalau cara berkomunikasi kita enak, cara berkomunikasi kita kepada tim itu menyenangkan, pasti suasana genting itu tidak terjadi gitu, atau bisa diredam gitu. Jadi intinya suasana genting kan mengakibatkan bisa jadi sesuatu yang lebih salah lagi. Benar. Dan karena bisa mengkomunikasikan itu, jadinya ya tetap in control kita masih di bawah. Ya kan. Contoh seorang pramugari itu kan leader di pesawat ya. Ya kan, pilot atau leadernya adalah pilot. Yang tahu naik turunnya pesawat itu kan pilot. Coba kalau pilot itu panikan dan cara berkomunikasinya buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, awas pesawat kita lagi turun drastis. Nah gitu, semua pasti akan kacau. Tapi sama pilot pasti bahasanya akan diperhalus dong. Betul. Karena cuaca lagi tidak mendukung, berkabut, makanya akan terjadi getaran-getaran pada pesawat, guncangan-guncangan pada pesawat. Otomatis kalau kayak gitu penumpangnya akan tetap tenang. Tapi coba kalau pilotnya tiba-tiba panik, cara berkomunikasinya jelek, otomatis dia udah padahal tuh cuma turun gini doang, tapi penumpang bisa rame di dalam, malah nggak bisa terkontrol dan akhirnya menyebabkan hal yang di luar kendali. Sama seperti kayak di organisasi, persis. Jadi walaupun ini nih sekarang lagi genting banget, lagi kita misalnya timnya lagi dipojokin, gimana caranya biar komunikasinya dengan tenang ya, biar tetap in control, tetap apa yang harusnya diselesaikan tetap akan selesai tanpa panik. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira gimana caranya biar kita tuh bisa belajar skill itu sih? Skill berarti ada dua skill ya, yang satu komunikasi, yang satu kontrol emosi sih yang tadi yang Ajeng tangkap ya. Nah, gimana sih caranya kita bisa belajar itu? Belajar terkait skill-skill yang dibutuhkan selain dari literasi, dari buku, internet, ya kan? Peran sukses tidaknya seorang leader itu juga dipengaruhi oleh leader sebelumnya. Nah, jadi gitu. Seorang leader yang baik pasti akan menurunkan leader yang baik. Jadi selalu punya panutan kayak gitu-gitu. Nah, biasanya panutan itu yang akan dicontoh. Makanya selain dari literasi itu ya yang tadi itu adalah turunan dari leader sebelumnya. Jadi ada dua hal nih. Yang satu, gue mau jadi leader nih, gue cari buku-buku yang itu how to be a leader atau gimana cara jadi leader yang bagus. Banyak kok buku-buku itu. Yang kedua adalah carilah mentor. Nah kita kan nggak selalu punya, maksudnya kan nggak selalu ada atasan yang cocok sama kita, gitu kan. Nah berarti mencari mentor itu nggak harus atasan kita langsung. Kalau dalam teorinya seharusnya itu memang kan atasan langsung, tapi kadang mentor itu nggak harus dari atasan kita. Banyak kok orang yang bisa jadi mentor kita, ya kan. Bahkan
bapak kita pun bisa jadi mentor kita di dalam hal kerja gitu. Oke. Ya, kayak gitu-gitu loh. Artinya mentor itu nggak harus atasan lo, atasan ya. langsung tuh nggak harus. Yang penting kita harus mencari sosok yang dia cocok bisa jadi mentor. Gimana caranya biar misalnya nih Mas Sukma minta tolong sama timnya untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah kalau misalnya komunikasinya ini azan nih. Komat Mas. Ya harus diulangi dong. Skill ya. Skill. Terus banyak lah ya. Ini sama. Ayo nih. Ya wis angkat.